Halo semua, jadi sudah cukup sangat lama aku nggak buat video tentang penipuan yang berkedok pekerja di offshore ataupun di migas, minyak dan gas di laut gitu kan. Jadi sudah cukup sangat banyak teman-teman yang memberikan komentar ataupun menanyakan kepada aku perihal tentang pekerjaan itu. Jadi mungkin teman-teman yang baru gabung tidak menonton video-video aku yang sudah beberapa tahun yang lalu perihal tentang modus-modus yang ada. Jadi untuk sekarang aku akan jelasin lagi perihal tentang bahwa dalam pekerjaan di offshore sendiri, mau bergerak di pengeboran minyak ataupun di construction-nya tentang maintenance untuk kilang minyaknya ataupun untuk pemasangan pipa dan sebagainya, bahwa tidak ada namanya pemungutan biaya ketika seorang karyawan itu atau pekerja mau off duty ataupun mau cuti dengan alasan berbagai macam, terutama untuk saat ini yang selalu ditanyakan adalah tentang pernikahan. Kemudian tidak ada diminta untuk surat-surat seperti foto KTP, bahkan nomor rekening. Itu tidak ada sama sekali. Jadi semua akomodasi yang disediakan perusahaan itu free, dan ada yang memang yang dari darat, dari laut ke darat, ataupun yang dari laut sampai ke rumah itu diakomodasi dengan perusahaan. Kemudian untuk terang tentang gaji, bahwa gaji itu masuk ke rekening si karyawan sendiri. Jadi ke rekening pribadi, tidak ada namanya di deposit ataupun tidak ada namanya diinvestasikan, bahkan ditanam oleh perusahaan, tidak ada. Jadi pure gaji setiap bulannya atau per projectnya, karena setiap perusahaan berbeda-beda, ada yang gajian bulanan, ada yang per project gitu. Itu dibayarkan ke rekening dari si pekerja tersebut. Kemudian untuk durasi kontraknya sendiri itu ada yang per project, ada yang per 6 bulan, dan paling lama itu setahun gitu. Jadi tidak ada namanya kontrak sampai 5 tahun, 4 tahun, tidak ada sama sekali. Nah untuk jadwal pekerjaan sendiri gitu, ada yang 4 minggu kerja, 4 minggu off, ada yang per project, atau mungkin ada yang per 3 bulan baru dia off duty gitu. Jadi itu tergantung ke perusahaannya masing-masing. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di luar tergiur mengatakan bahwa kerja di offshore kemudian dengan penghasilan yang sangat besar dan lain sebagainya, sehingga jadi buta gitu. Jadi ada baiknya mencari informasi yang ada supaya lebih tahu lagi tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang memang yang berkaitan dengan orang-orang yang bekerja di offshore sendiri gitu kan. Untuk saat ini sangat disayangkan ketika masih sangat banyak terutama perempuan-perempuan yang menjadi korban dari orang-orang yang berkedok pekerja offshore ini. Jadi aku akan bercerita tentang sedikit tentang kerjaanku. Jadi untuk saat ini aku tuh bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang untuk ROV dan juga diving atau penyelaman, dan kita itu support untuk pekerjaan oil and gas yang ada di laut ataupun beberapa project yang berhubungan dengan pekerjaan penyelaman. Jadi dari pemasangan pipa, baik untuk pipa minyak ataupun gas, ataupun untuk maintenance dari platformnya sendiri, atau support untuk beberapa perusahaan yang menggunakan jasa kita, baik untuk maintenance alat-alat mereka yang ada di dalam laut gitu. Kemudian untuk lokasi pekerjaan sendiri, sampai saat ini lokasi pekerjaannya kami itu pindah-pindah, tergantung kami bekerja sama dengan perusahaan yang meng-hire kami gitu. Nah untuk jadwal sendiri, kami sampai saat ini masih per project, karena kebetulan proyek-proyek kami itu tidak terlalu panjang, jadi 1-3 bulan, dan tuh kita di sana bekerja, dan ketika sudah selesai proyeknya kita kembali dan kita off duty gitu. Kemudian untuk penggajiannya sendiri, kita biasanya itu kalau proyeknya panjang, kita setiap akhir bulan gitu kan, ataupun setelah selesai proyek itu 10-14 hari dalam waktu kerja gitu. Jadi teman-teman, saya harapkan lebih bijak lagi. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, terlebih untuk wanita yang ada di luar sana, lebih bijak lagi dan lebih tidak terlalu terpaku dengan materi ataupun uang gitu. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang yang bekerja di offshore itu ataupun bekerja di laut yang mengatasnamakan pekerja minyak dan gas atau pengeboran, itu penghasilannya tidak seperti yang kalian bayangkan gitu. Jadi besar kecilnya dari penghasilan orang-orang yang bekerja di laut ini adalah
tergantung perusahaannya dan juga bergerak di bidang apa. Jadi saya berharap semoga dengan video ini semakin banyak orang-orang yang mengerti dan korban-korban untuk orang-orang yang mungkin sebelumnya sudah mengalami dirugikan, terutama secara finansial yang cukup besar, dan bisa bermanfaat sehingga bisa diingat dan bisa dibagikan buat teman-teman ataupun keluarga, sehingga orang-orang yang mengatasnamakan pekerja offshore tersebut tidak semakin banyak. Jadi mari kita bersama-sama untuk mencegah dan mengurangi korban-korban penipuan yang beralasan ataupun melatar belakangi bahwa dia pekerja offshore. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia, dan bagian video ini kalau memang ini sangat bermanfaat. Bye-bye.